kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian macam-macam kerah pada busana. Kerah adalah bagian dari busana yang terletak di sekeliling leher, sebagai penampilan dekoratif atau fungsional, baik terpisah maupun menyatu dengan badan untuk penyelesaian garis leher. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari kerah busana. Kira-kira di antara teman-teman ada yang tahu fungsi kerah pada busana? Jadi, fungsi kerah pada busana yaitu, dalam hal dekoratif, kerah bermanfaat untuk memperindah model baju yang digunakan. Dalam hal fungsional, kerah dapat berfungsi untuk menutupi bagian leher atau bahu, membuat penampilan tampak lebih formal. Dari ketiga gambar kerah yang ditampilkan, tentunya tidak asing lagi bukan? Dari kalian, apakah ada yang tahu nama-nama kerah tersebut? Jadi kerah ini namanya kerah berdiri, kerah setengah berdiri, dan kerah rebah. Nah, dari ketiga kerah dasar ini, akan mengalami perkembangan menjadi beberapa variasi loh. Kita akan mempelajari lebih lanjut pada slide berikutnya. Kerah yang akan kita bahas pertama yaitu kerah berdiri. Kerah berdiri adalah kerah yang letaknya tegak di sekeliling leher dan hampir menutupi setengah panjang leher. Adapun variasi model dari kerah berdiri, yaitu yang pertama, kerah Shanghai. Kerah Shanghai merupakan jenis kerah baju yang polos dan memiliki bentuk tegak sejajar tepat pada bagian leher dengan lebar antara 2–4 cm. Yang kedua, kerah tartel. Kerah tartel merupakan jenis kerah baju yang berbentuk tinggi, sehingga kerah ini biasanya dapat dilipat atau dipanjangkan menutupi leher. Kerah turtle yang berbentuk tinggi kebanyakan lebih sering digunakan untuk jaket, sweater, kaos maupun pakaian penghangat tubuh lainnya. Yang ketiga, kerah tegak. Kerah tegak merupakan jenis kerah baju yang berdiri tegak di sekitar leher atau mengikuti bentuk leher, tetapi tidak menggulung atau membalik. Yang ketiga, kerah funnel. Kerah funnel merupakan jenis kerah baju yang bentuknya tampak menyerupai cerobong. Kerah jenis ini biasanya menggunakan bukaan depan dengan tutup tarik atau resleting. Fungsi utama resleting adalah untuk memudahkan dalam memasang dan membuka pakaian. Yang keempat, kerah stand away. Kerah stand away merupakan jenis kerah baju yang meluas keluar dari ujung garis leher. Yang kelima, kerah frills. Kerah frills merupakan jenis kerah baju yang terbuat dari sepotong bahan yang dikerut dan dijahitkan pada pinggiran garis leher, membentuk kerah yang tegak sesuai model. Selanjutnya, kita akan membahas kerah setengah tegak. Kerah setengah tegak atau setengah berdiri merupakan jenis kerah pakaian yang memiliki penegak di bagian belakang, sehingga bentuknya tegak di belakang dan merebah di muka. Cirinya bagian belakang nampak lebih tinggi. Adapun variasi dari kerah setengah berdiri, yaitu yang pertama, kerah eton. Kerah eton merupakan jenis kerah baju yang jatuhnya sebagian menempel pada garis leher dan sebagian lagi menempel pada garis bahu. Sepintas kerah eton ini tampak seperti kerah kemeja, tetapi sebenarnya dibuat tanpa memakai penegak stand dengan ujung membulat. Kegunaan dari kerah eton yaitu untuk blus, busana pria, kaos atau jaket. Yang kedua, yaitu kerah Milano. Kerah Milano merupakan jenis kerah baju dengan bentuk kerah kelepak segitiga, triangle,
atau bentuk berlian, diamond sape. Yang ketiga, yaitu kerah kemeja. Kerah kemeja merupakan jenis kerah baju yang terdiri dari dua bagian, lalu disambung menjadi satu. Bagian pertama disebut kaki kerah, dan bagian kedua disebut daun kerah. Yang keempat, yaitu kerah Tailor. Kerah Tailor merupakan jenis kerah baju yang didesain memanjang ke bawah dengan model yang menyilang, sehingga kerahnya membentuk siluet huruf V. Pada setiap kerah Tailor, umumnya terdapat bagian yang namanya lapel. Bagian ini merupakan lanjutan dari kerah leher baju yang dibuat menyambung hingga bagian kancing. Yang terakhir, yaitu kerah rebah. Kerah rebah merupakan jenis kerah pakaian yang letaknya merebah sekeliling badan dan bahu tanpa penegak. Ciri-ciri paling khas yang membedakan kerah rebah dengan jenis kerah lainnya adalah bentuk dan model kerah rebah di bagian belakangnya tidak dilengkapi dengan penegak. Adapun variasi dari kerah rebah, yaitu yang pertama, kerah peterpan. Kerah peterpan merupakan jenis kerah baju yang terletak datar pada bagian leher dan sejajar dengan garis bahu tanpa menggunakan penegak. Kerah rebah berbentuk bulat ini merupakan tipe spesifik dari sebuah kerah yang biasanya ditemukan pada baju wanita maupun model pakaian anak. Peterpan collar juga sangat menonjolkan sisi feminin, elegan dan chic. Yang kedua, kerah selendang. Kerah selendang atau shawl merupakan jenis kerah baju yang lebar dan memanjang membentuk siluet huruf V. Kerah jenis ini umumnya dibentuk mulai dari potongan tengah belakang sampai dengan bagian tengah badan muka dan banyak digunakan untuk busana wanita, seragam, blazer, dan jas. Kerah ketiga yaitu kerah kelasi. Kerah kelasi merupakan jenis kerah baju yang berbentuk segi empat pada bagian belakang, mengecil ke titik dasar V di depan, dan ditalikan dengan pita. Kerah keempat yaitu kerah Bertha. Kerah Bertha merupakan jenis kerah baju yang memiliki bentuk seperti layaknya kerah cape. Namun biasanya, kerah Bertha ini lebarnya menutupi bahu dan model kerahnya agak pendek. Kerah kelima, kerah cape. Kerah cape merupakan jenis kerah baju yang pada dasarnya bagian yang terpisah dari pakaian, kemudian digunting lingkaran atau setengah lingkaran. Kerah keenam, kerah pita. Kerah pita atau bow merupakan jenis kerah baju yang memberi aksen pita pada blus yang terbuat dari kain panjang yang dijahit pada bagian leher. Ya, itulah pemaparan materi dari saya untuk teman-teman tentang macam-macam kerah pada busana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!